Baik, bicara menyeimbangkan neraca dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, tawaran dari Amerika Serikat ini pasti akan juga fokus pada TKDN Ya, yang TKDN. diberikan oleh pemerintah Indonesia begitu. Tapi di sisi lain kita tahu TKDN ini sebenarnya fungsinya adalah juga untuk melindungi industri yang ada Ya. di dalam negeri. Lalu bagaimana kita bisa mencari titik tengah? Jadi Bapak Presiden itu mengatakan TKDN itu fleksibel. Bukan dalam makna Bapak Presiden itu menghapus, tidak. Bapak Presiden saya yakin punya semangat untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, poin maksudnya Bapak Presiden itu TKDN pada impor barang tertentu di mana kita tidak mampu memenuhi unsur TKDN, ya TKDN-nya jangan dipaksakan. Tetapi kalau kemudian ada unsur, ya kan, di mana TKDN itu kita mampu memenuhi, ya nggak apa-apa. Nah, itu prinsip yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi publik jangan kemudian memaknai seakan-akan bahwa Bapak Presiden ini tidak memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Karena setelah pidato Bapak Presiden itu banyak orang kemudian, oh bagaimana dengan TKDN yang selama ini sudah kita bisa lakukan. Karena industri dalam negeri ini kan juga mempunyai kemampuan. Kemampuan pada tingkat-tingkat tertentu mereka sudah mempunyai ability untuk memproduksi. Dengan riset-riset yang terbatas yang sudah mereka lakukan, misalnya dalam teknologi drying, kita punya piping yang sangat bagus dalam mengkoneksi, kemudian kita mempunyai teknologi yang bagaimana seamless, pipa seamless dan sebagainya, ini kita sudah mempunyai. Dan itu banyak digunakan di dalam infrastruktur perminyakan, pertambangan, kemudian gasifikasi dan sebagainya, dan ini kan penting. Nah, TKDN yang seperti ini juga apa? Nah, mungkin di dalam peralatan-peralatan tertentu memang misalnya elektronik dan sebagainya, kita biasanya cuma assembling dan sebagainya, TKDN kita mungkin bisa deh. Nah, yang menjadi isu sebenarnya di USTR itu adalah mengenai TKDN diminta oleh iPhone. TKDN kita ini kan ini sulit yang kita penuhi, tapi itu sebenarnya yang menjadi keberatan mereka. Jadi jangan kemudian diperlebar, diperluas seakan-akan TKDN in all fields. Nah, inilah yang menurut saya, Bapak Presiden saya yakin beliau punya semangat dan nasionalisme yang tinggi. Beliau ini seorang patriotik. Saya yakin kalau kemampuan industri dalam negeri kita mampu memproduksi, bahkan lebih kuat dari produk impor, beliau akan memilih produk dalam negeri. Saya yakin hatinya Bapak Presiden itu seorang yang sangat patriotik. Dan kalimat saya mendengarkan secara langsung pada kalimat itu, Bapak Presiden mengatakan kita nggak usah memaksakan. Kita fleksibel. Kalau memang kita tidak mampu pada sektor yang kita tidak mampu, silakan kita fleksibel. Tapi kalau yang sudah mampu ya kita pertahankan. Karena itu adalah upaya negara melindungi industri dalam negeri. Baik, bicara terkait dengan elemen-elemen TKDN yang dalam iPhone, begitu kita tahu juga selama ini pemerintah ini menuntut kepada Apple salah satunya juga untuk menuntaskan janji investasinya, begitu. Artinya dalam kondisi seperti ini, apakah kita berada di posisi yang lemah saat ini untuk bisa menuntut Jadi hal begini, tersebut? kita selalu membandingkan kalau masalah investasi soal iPhone, itu kan selalu kita membandingkan jumlah nilai investasinya. Nah, kita selalu kalah dibandingkan dengan misalnya investasi di Vietnam, investasi di negara-negara ASEAN lainnya. Nah, ini selama ini dijadikan posisi oleh pemerintah untuk, ya kamu kalau mau masuk ke Indonesia, kami punya persyaratan ini, kami akan menurunkan kalau kamu investasi lebih besar. Nah, sebenarnya ini bukan posisi, oh kita lebih lemah atau tidak, ini sebenarnya lebih kepada insentif. Sebenarnya iPhone itu sampai sekarang sebenarnya minta tax holiday dalam jumlah yang sangat lama. Kalau dia mau investasi dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini sebenarnya harus diselesaikan pada tingkat forum di pemerintah, investasi yang mau dikasih ini sebenarnya seberapa besar. Bagaimanapun juga mereka selalu berpikiran bahwa kalau saya investasi dalam jumlah besar tanpa tax holiday yang panjang, maka mereka tidak mau. Nah, sementara sekarang semua berlomba-lomba, kalau menarik iPhone ke negaranya, mereka selalu mendapatkan tax holiday yang besar. Nah, inilah kemudian dijadikan posisi tawar. Dan selalu kemudian dibanding-bandingkan dengan, oh iPhone sudah investasi di Vietnam berapa billion dollars. Di Indonesia baru sekitar 1,5 triliun rupiah dan sebagainya. Nah, inilah kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh tim ini, sebenarnya yang diminta oleh iPhone itu apa sih? Persoalan TKDN, tax holiday atau apa? Itu. Sehingga mereka benar-benar secara komitmen, ya kan, initial
investment FDI mereka itu berapa sih? Lah itu. Lah kalau yang menjadikan isu itu clear, saya yakin akan dikasih oleh pemerintah Indonesia. Dalam terkait TKDN, saya yakin pemerintah Indonesia juga. Karena apa? Mereka ini pertama mau minta ini, kemudian pemerintah minta komitmen ini, mereka tidak jalankan, hanya baru menjalankan Apple Academy. Nah, Apple Academy kalau dibandingkan dengan market share Indonesia saja yang selama ini membeli iPhone, sudah puluhan juta orang membeli iPhone. Kok ini dianggap bukan sesuatu yang menarik gitu loh. Dari sisi daya beli sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia sudah sangat menurut rasional. Rasionalnya apa? Coba tolong dilihat bahwa jangankan dari sisi investasi, dari sisi daya beli iPhone, pemasaran iPhone di Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Nah, kenapa ini tidak dijadikan sebagai sebuah keinginan Apple itu sendiri untuk melakukan investasi di Indonesia?